Jawaban elegan dari Gus Rifkil Muslim ketika Kadrun membulinya sebagai suami lemah dalam membela kehormatan istrinya. Coba sekarang kita yang laki-laki sini saya balik semua ke jenengan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami yang di situ istrinya dihina, dicaci maki sedemikian rupa dalam kondisi hamil. Ini kalau udah bab istri guys, gue jadi umpamanya ini kan pasti ada suaminya gitu. Nah suaminya gimana itu? Suaminya gimana itu? Tentunya perasaan kita sudah meledak-ledak, tapi dengan kesabaran istri saya mengatakan keresane, saya mencoba meredam amarah saya dan saya tetap menggunakan akal pikiran yang sehat walaupun hati panas, kepala tetap harus dingin. Nah ini suaminya cuma nge-tweet gini nih, saya tunggu itikat baiknya dari Bunda tadi. Ya Allah, iya, jangan sampai jadi laki-laki dayus gitu. Mudah-mudahan Gus siapa tadi itu ya, suaminya nggak jadi laki-laki dayus. Saya pikir semua laki-laki di dunia ini ketika istrinya dihina, apalagi dengan kondisi yang hamil, saya pikir semua emosi, tapi bagaimana kita mengelola emosi kita tetap menggunakan akal pikiran yang sehat. Kasus penghinaan kepada Ning Imas Watimatusara oleh Eko Kuntadi sepertinya memang tidak akan berlangsung lama. Eko sudah sowan ke pesantren Lirboyo dan telah meminta maaf serta mengakui kesalahannya. Dari pihak Ning Imas dan pesantren Lirboyo, masai kita itu pun telah memaafkan Eko dan sepertinya memang tidak akan dibawa ke jalur hukum. Banyak dari kita mungkin yang kecewa, tapi memang itulah indahnya sifat para ulama kita, yang lebih mengedepankan islah daripada harus berlarut-larut menyimpan amarah. Makanya, terima nggak terima, kita harus menghormati keputusan Ning dan Gus kita tercinta. Dari awal, kasus penghinaan Eko Kuntadi ini memang begitu panas dibicarakan. Bukan hanya warga Nahdien saja, banyak dari kelompok sebelah yang biasanya menyerang NU dan ulama-ulamanya. Mereka pun tiba-tiba mendadak NU di media sosial mereka. Provokasi-provokasi pun gencar didengungkan oleh mereka, dengan tujuan musuh mereka yang sedang bermasalah dengan ulama NU tersebut bisa diseret ke dalam penjara. Kalian pikir mereka tulus mendukung NU dan ulamanya yang sedang dihina? Tentu tidak. Lihat saja sebentar lagi, NU akan dibuli habis-habisan oleh mereka karena membiarkan Eko Kuntadi lepas begitu saja. Terbaca jelas tujuan mereka, alih-alih bersimpati kepada NU dan ulamanya yang sedang dihina, tapi mereka justru membuli Gus Rifkil Muslim suami Ning Imas sebagai suami yang lemah karena tidak mau membela kehormatan istrinya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh si WNI keturunan Ali Ridho ini. Alih-alih membela Ning Imas, si WNI keturunan yang biasa dipanggil Babeh Aldo ini malah justru membuli suami Ning Imas sendiri, Gus Rifkil Muslim. Bahkan hingga dia membawa-bawa neraka sebagai tempat suami yang tidak mau membela kehormatan istrinya. Kalau ditanya dengan beberapa bulian yang ada di media sosial mengatakan laki-laki macam apa, suami seperti apa, yang bahkan membandingkan Sambo dan Chris Rock ketika menampal Will Smith. Iya, jangan sampai jadi laki-laki dayus gitu. Mudah-mudahan Gus siapa tadi itu ya, suaminya nggak jadi laki-laki dayus. Laki-laki dayus itu kata Nabi SAW itu di neraka laki-laki dayus. Kenapa? Nggak punya cemburu, nggak punya cemburu sama istrinya gitu. Saya pikir semua laki-laki di dunia ini ketika istrinya dihina, apalagi dengan kondisi yang hamil, saya pikir semua emosi, tapi bagaimana kita mengelola emosi kita tetap menggunakan akal pikiran yang sehat. Saya mencontoh apa yang dilakukan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita, wabil khusus masyayikh dari Lirboyo. Saya juga mencontoh apa yang dilakukan dulu oleh Simbah Maimun Zubair ketika ada orang menghinanya, kemudian sowan ke Anwar, ke Sarang memaafkan. Juga ada Gusmus waktu itu, juga beberapa yang lain. Dan kemudian nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh, dari para ulama dan para masyayikh sekali lagi. Akhirnya kita sepakat dengan kesepakatan tadi. Hei Aldo, ulama kami adalah ulama-ulama yang santun, ulama yang meneladani keindahan akhlak Nabi. Maka jangan samakan ulama kami dengan ulamamu yang brutal dan selalu mengedepankan kekerasan dalam setiap permasalahan. Jangan kau selalu koar-koar membela ajaran Nabi, jika kenyataannya yang gerombolanmu lakukan sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang dilakukan Ning dan Gus kami memaafkan orang yang menyakiti adalah jelas meneladani keindahan akhlak Nabi. Bukankah pernah ada cerita bahwa Nabi pernah ditentang ajarannya, dan orang yang menentang tersebut hampir setiap hari berbuat jahat kepadanya. Tapi ketika orang tersebut sakit parah, Nabi justru malah menjenguknya, hingga orang tersebut tersentuh hatinya dan akhirnya beriman kepadanya. Jika ulama kami yang meneladani sifat Nabi selalu kalian bully, lalu ajaran siapa yang kalian anut selama ini?
Islam yang bersumber dari mana yang kalian ikuti? Jika kalian tidak mampu menandingi akhlak para ulama kami, setidaknya janganlah kalian menjadi duri yang menghalangi beliau-beliau meneladani keindahan akhlak Nabi. Kompak menolak pendirian rumah ibadah. Masyarakat dan wali kota Cilegon sama saja menentang Pancasila. Baru-baru ini video bernarasi Wali Kota Cilegon, Aldi Agustian dan Wakil Wali Kota Sanusi Pentamarsa untuk menandatangani penolakan pendirian gereja viral di media sosial. Apabila orang Kopia benci terhadap agama kita, benci terhadap Islam, orang lain disalahkan. Sementara kita tidak mau mengoreksi diri kita sendiri. Tidak ada masyarakat kota Cilegon dan lurah setempat tidak pernah mengizinkan. Kalau di Indonesia ini bukan Islamofobia yang ada, justru yang ada Salefobia. Aksi masyarakat Cilegon yang menolak kehadiran gereja HKBP dalam sepekan ini cukup menyita perhatian masyarakat dan menjadi hal yang miris terjadi di negeri yang terkenal keberagamannya ini. Jika dilihat dari sudut pandang manapun, aksi masyarakat Cilegon yang menolak pendirian rumah ibadah umat Kristen ini, jelas aksi mereka tidak ada pembenarannya sama sekali, baik dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang bernegara. Dari sudut pandang bernegara, jelas wali kota dan masyarakat Cilegon telah menodai nilai-nilai Pancasila yang menjamin hak setiap warga negara menjalankan agama mereka. Dari sudut pandang agama apalagi, sedikit pun agama Islam tidak membenarkan dan justru mengutuk apa yang mereka lakukan ini. Ajaran siapa yang mereka anut sesungguhnya? Mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi dalam beragama sama sekali bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita bisa mengatakan, mereka semua itu justru telah sesat sesat-sesatnya dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad selama ini. Mereka semua inilah sesungguhnya manusia-manusia perusak agama yang membuat citra agama Islam semakin buruk di mata saudara kita yang bukan Islam. Peristiwa penolakan pendirian gereja di Cilegon merupakan bagian dari ketidakdewasaan masyarakat Cilegon yang tidak bisa saling menghormati perbedaan dan toleransi terhadap pemeluk agama lain di tempat mereka. Maka dari itu, diperlukan komitmen yang kuat dan kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara damai tanpa mengedepankan keegoisan serta kekerasan. Kota Cilegon yang mempunyai moto akur, sedulur, jujur, adil, makmur, seharusnya tidak hanya menjadi aksesoris belaka. Akur dan sedulur yang merupakan dua nilai utama dari koeksistensi, seyogianya menjiwai perilaku sosial keberagamaan di antara penduduk kota Cilegon sendiri. Dan hal ini harusnya dapat ditandai dengan adanya kelapangan dada terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di tempat mereka. Jika masyarakat Cilegon, lebih-lebih pemerintahnya memang tidak bisa menerima perbedaan yang ada, sebaiknya moto kota Cilegon yang akur, sedulur, jujur, adil dan makmur akan lebih tepat diganti dengan Cilegon kota intoleran, kota anti keberagaman, kota penebar permusuhan dan sejenisnya. Kita semua tahu, di sanalah memang tempatnya Bani Kadrun kaum intoleran, gerombolan yang paling sok beragama. Padahal pemahaman agama mereka justru membuat citra agama Islam semakin buruk di mata dunia. Selalu gembar-gembor Islamofobia, padahal mereka sendirilah yang membuat agama Islam menjadi agama fobia bagi umat agama lainnya. Maka sangat masuk akal memang jika dikatakan Indonesia ini sesungguhnya tidak ada Islamofobia, yang ada itu justru salibfobia. Fobianya sebagian kecil umat Islam yang merasa ketakutan dengan adanya simbol agama lain khususnya salib di tempat mereka. Kalau di Indonesia ini bukan Islamofobia yang ada, justru yang ada Salefobia. Ya, ketakutan sebagian kelompok umat Islam kecil ini terhadap kelompok salibis. Terbukti apa? Mendirikan rumah ibadah mereka dipersulit setengah mati. Ketidakberdayaan wali kota Cilegon menghadapi kaum intoleran yang seakan tersandera akibat terpilih menjadi wali kota berkat dukungan mereka, menjadi pembelajaran kita bangsa Indonesia supaya hal ini tidak terjadi di wilayah yang lebih luas lagi skalanya, lebih-lebih calon presiden Indonesia ke depannya.
Kita mungkin sedang diingatkan supaya kita membuka mata lebar-lebar tentang siapa-siapa calon pemimpin yang didukung kaum intoleran selama ini. Jika intoleransi saat ini hanya berlaku di kota Cilegon, bukan tidak mungkin jika calon yang didukung oleh kaum intoleran nantinya menang dalam skala yang lebih besar, menjadi presiden misalnya. Maka bukan hal yang mustahil apa yang terjadi di Cilegon saat ini akan terjadi juga nantinya di seluruh wilayah Indonesia. Dan jika itu terjadi nantinya, maka disitulah awal mula kehancuran negeri kita Indonesia.